Halo teman-teman semua, saya akan menceritakan cerita hikayat cabai rawit. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung antah berantah, hiduplah sepasang suami istri. Mereka merupakan sebuah keluarga yang sangat miskin. Demikianlah miskinnya keluarga itu. Rumah mereka pun jauh dari pasar dan keramaian. Namun demikian, suami istri yang usianya sudah setengah abad itu sangat rajin beribadah. "Istriku," kata sang suami suatu malam, "sebenarnya apakah kesalahan kita sehingga sudah di usia begini tua, kita belum juga dianugerahkan seorang anak pun? Padahal aku tak pernah menyakiti orang, tak pernah berbuat jahat kepada orang, tak pernah mencuri walaupun kita kadang tak ada beras untuk tanak." "Entahlah suamiku, kau kan tahu, aku juga selalu beribadah dan memohon kepada Tuhan agar nasib kita ini dapat berubah. Jangankan harta, anak pun kita tak punya. Apa Tuhan terlalu membenci kita karena kita miskin?" keluh sang istri. Malam itu, tanpa sadar, mulut sang suami mengucapkan sumpah, "Kalau aku diberi anak sebesar cabai rawit pun, anak itu akan kurawat dengan kasih sayang." Entah sadar atau tidak pula, si istri pun mengamini doa suaminya. Beberapa minggu kemudian, si istri merasakan sakit di perutnya. Bulan berganti bulan. Pada suatu subuh yang dingin, si istri merasakan sakit dalam perutnya teramat sangat. Ternyata istrinya melahirkan seorang anak. Senyum sejenak mengambang di wajah keduanya. Akan tetapi, betapa terkejutnya suami istri itu. Ternyata tubuh anak yang baru saja lahir sangat kecil, sebesar cabai rawit. Singkat cerita, si anak pun dipelihara hingga besar. Anak itu perempuan, kendati sudah berumur remaja, tubuh anak itu tetap kecil seperti cabai rawit. Demi kehidupan keluarganya, sang ayah bekerja mengambil upah di pasar. Ia membantu mengangkut dagangan orang untuk mendapatkan sedikit bekal makanan yang akan mereka nikmati bersama. Suatu ketika si ayah jatuh sakit, tak lama kemudian meninggal dunia. Sedangkan si ibu tubuhnya mulai lemas dimakan usia. Bertambahlah duka di keluarga itu. Sejak kehilangan sang ayah, kerja si ibu pun hanya menangis. Tak tahan melihat keadaan orang tuanya. Si anak yang diberi nama cabai rawit karena tubuhnya memang kecil seperti cabai. Cabai rawit mendesak ibunya agar diizinkan bekerja ke pasar. Dan sang ibu pun akhirnya memberikan izin kepada cabai rawit. Maka pergilah cabai rawit ke pasar tanpa bekal apapun. Belum sampai ke pasar, di perempatan jalan, melintaslah seorang pedagang beras dengan sepedanya. Ketika pedagang beras nyaris mendahului si cabai rawit, ia mendengar sebuah suara. "Hati-hati sedikit pedagang beras, jangan sampai ban sepedamu menggilas tubuhku yang kecil ini. Ibuku pasti menangis nanti," kata suara itu. Berhentilah pedagang beras tersebut karena terkejut. Ia melihat ke sekeliling, tapi tak didapatinya seorang manusia pun. Sementara suara itu kembali terdengar. Setelah mendengar suara tersebut berulang-ulang, akhirnya pedagang beras lari pontang-panting ketakutan. Ia mengira ada makhluk halus yang sedang mengintainya. Padahal itu suara cabai rawit yang tidak kelihatan karena tubuhnya yang teramat mumil. Sepeninggalan pedagang beras, cabai rawit pulang sambil membawa sedikit beras yang sudah ditinggalkan oleh pedagang tersebut. Sesampainya di rumah, si ibu bertanya, Tadi di jalan aku bertemu dengan pedagang beras, Bu. Tiba-tiba meninggalkan berasnya begitu saja. Daripada diambil orang lain atau dimakan burung, ku ambil sedikit, ku bawa pulang untuk kita makan. Bukankah kita sudah tidak memiliki beras lagi?" jawab cabai rawit. Keesokan harinya, hal serupa kembali terjadi pada pedagang ikan.
Pedagang ikan itu juga ketakutan saat mendengar ada suara yang menyapanya. Ia lari lintang punggang meninggalkan ikan-ikan dagangannya. Maka pulanglah cabai rawit sembari membawa beberapa ikan semampu ia papa. Begitulah hari-hari dilalui cabai rawit. Ia tidak pernah sampai ke pasar, selalu saja di perempatan atau pertengahan jalan. Dia berpas-pasan dengan para pedagang. Hatta keluarga yang dulunya miskin dan jarang makan enak itu menjadi hidup berlimpah harta. Pedagang beras akan meninggalkannya berasnya di jalan saat mendengar suara cabai rawit. Pedagang pakaian meninggalkan pakaian dagangannya. Pedagang emas pun melakukan hal itu. Heranlah orang-orang sekampung melihat si janda miskin menjadi hidup bergelimang harta. Orang-orang kampung pun mulai curiga. Singkat cerita, ketahuan juga bahwa suara itu dari seorang manusia yang sangat kecil sebesar cabai. Suasana berubah menjadi tegang. Si janda menjelaskan semuanya. Ia menceritakan tentang sumpah yang pernah ia lafalkan dengan sang suami tentang keinginan punya anak walaupun sebesar cabai pun. Mahfumlah kepala kampung dan penduduk di sana. Akhirnya para penduduk sepakat membangun sebuah rumah lebih bagus untuk dijanda bersama anaknya. Hidup makmurlah keluarga cabai rawit. Ia tidak lagi harus pergi ke pasar hingga membuat orang-orang takut. Akan tetapi setiap penduduk berkenan memberikan keluarga cabai rawit apapun setiap hari. Ada yang memberikan beras, garam, pakaian, dan sebagainya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.